Baim Wong, Paula Verhoeven datang ke Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara perceraiannya dengan Baim Wong. Sikap Paula Verhoeven mendatangi Komisi Yudisial menjadi salah satu usaha yang dilakukannya untuk membersihkan nama baiknya. Haruskah putusan cerai Majelis Hakim yang menyebut Paula istri durhaka dan berselingkuh menjadi konsumsi publik? Bagaimana langkah yang akan diambil Komisi Yudisial atas laporan Paula? Aktris, model, dan mantan istri Baim Wong, Paula Verhoeven, sudah mendatangi Komisi Yudisial. Paula ke Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memutuskan perkara perceraiannya dengan Baim Wong. Paula tak terima lantaran dalam keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim menyebut dirinya sebagai istri durhaka karena adanya perselingkuhan. Paula pun merasa putusan ini melanggar kode etik lantaran selama dalam persidangan tidak ada bukti soal perselingkuhan yang dilakukannya. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan akhirnya. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Dari Undang-Undang HAM. Apakah itu sudah sesuai dengan prosedur? Perkara ini didaftarkan secara ekot, maka pembacaan putusan secara litigasi. Tetapi pada prinsipnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang 48 tahun 2009 dan juga pasal 60 Undang-Undang 1 tahun 89 bahwa pembacaan putusan harusnya dilakukan secara terbuka untuk umum dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ketika pembacaan putusan tersebut, ya semua apa yang ada dalam putusan itu ya boleh-boleh saja dibacakan. Makanya semua putusan yang dibacakan dalam persidangan yang bukan sidang elektronik ya berdasarkan secara terbuka untuk umum. Dan pembacaan putusan dalam persidangan secara elektronik itu ya, berdasarkan Perma 7 2022 ya itu dinyatakan sah sebagaimana putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
Lantas apa yang akan dilakukan Komisi Yudisial jika ada laporan seperti ini? Maka Komisi Yudisial pertama kali itu melakukan analisis, gitu ya. Setelah dilakukan analisis, dan itu akan melibatkan, kami punya tenaga ahli. Tenaga ahli itu biasanya mantan hakim, bahkan mantan hakim yang di Badan Pengawasan MA. Jadi yang sudah terbiasa untuk menangani perkara-perkara laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, dan juga dengan staf. Dan yang pertama kali setelah itu kemudian bersama-sama dengan PIC yang komisioner gitu ya, itu untuk menentukan langkahnya apakah ini cukup untuk dilakukan meminta keterangan dari pelapor, meminta keterangan dari saksi begitu ya. Jadi perlu diperjelas bahwa Komisi Yudisial itu bukan tipe yang ketika ada laporan langsung memanggil hakimnya, Anda diperiksa dan seterusnya. Tidak seperti itu. Itu satu pendapat yang sering dikira seperti itu, tapi itu keliru. Sehingga kita selalu hakim diminta keterangan itu belakangan, gitu ya. Setelah dari pelapor ada keterangan, video, whatever gitu ya. Barulah kemudian kita melangkah menentukan ini kira-kira ada dugaan pelanggaran nggak? Iya, kelihatannya ada. Barulah kita meminta keterangan dari pelapor. Setelah minta keterangan dari pelapor, maka kemudian semua ini dianalisis dan seterusnya, baru kemudian kita bawa ke sidang pleno Komisi Yudisial. Nanti akan diputuskan bersama oleh 7 komisioner. Akan dilihat apakah pertama terbukti atau tidak yang laporan disampaikan. Jika terbukti, kemudian apakah ada rekomendasi sanksinya. Sifatnya rekomendatif. Jadi kemudian putusan Komisi Yudisial dibawa ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung lah yang akan mengeksekusi rekomendasi putusan tersebut. Apakah hakim yang dinilai melanggar kode etik ini juga bisa dibawa hingga ke ranah pidana? Memang untuk bisa menilai ada tidaknya kesalahan adalah lewat putusan dulu. Nah, putusan ini akan dialamatkan kemana ya? Kalau bicara tentang hakim dalam konsep ini, maka sebenarnya kita lihat arahnya lebih kepada laporan yang dibuat secara tertulis, secara formal kepada Komisi Yudisial. Ada tidak pelanggaran etiknya di sana? Kecuali memang ada terang-terang bisa dibuktikan secara pidana. Apakah misalnya ada penyuapan di dalamnya, ya, ada upaya untuk menguntungkan atau barang atau uang yang diterima oleh oknum hakim yang menjatuhkan perkara itu, sehingga akhirnya keputusannya sangat tidak berimbang dalam hal mempertimbangkan narasi hukum atau dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh kedua belah pihak, atau ini misalnya putusan yang sudah by order. Nah, tentu ada mens rea di sana, ada kesengajaan, sehingga akhirnya bunyi putusannya demikian. Nah, kalau memang itu ditemukan fakta dalam kasus ini, maka tentunya itu adalah bagian dari suatu perbuatan pidana. Kalau tidak, berarti ini masuk ke etik. Bagaimana kemudian mungkin ada pembinaan terhadap hakim itu, atau kemudian dilakukan upaya mutasi sebagai bentuk masih dalam koridor pembinaan juga. Karena bicara tentang pengawasan hakim, martabat hakim yang ingin dibentuk dalam hal ini adalah marwah hakim yang baik dan profesional. Ini adalah bagian dari kerja teman-teman Komisi Yudisial. Nah, tapi apakah kemudian jika ditemukan pidananya bisa nggak KY masuk ke sana? Saya tidak terlalu yakin di situ ya, karena biasanya teknis yudisial itu langsung diambil oleh Mahkamah Agung, karena peradilan dan perkara ini juga masih di bawah Mahkamah Agung. Lantas, akankah usaha Paula Verhoeven ke Komisi Yudisial ini akan berbuah manis? Bagaimana Komisi Yudisial akan menanggapi laporan ini? Tim TV One mengabarkan.